Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala SMK Negeri Senduro mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk mengikuti pemaparan dari pengelolaan sumber daya dan aset di sekolah serta budaya positif di sekolah. Perlu penjelasan semua perso bahwasanya hal ini dilaksanakan yaitu untuk pemenuhan dari salah satu tugas sebagai guru penggerak. Jadi mohon nanti apapun yang dipaparkan di sini betul-betul diperhatikan dan sebisanya dan seharusnya bisa dilaksanakan nanti di lapangan, karena apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini merupakan bagian dari pengimbasan atau merupakan salah satu dari pengimbasan untuk penyampaian dari ilmu yang sudah diterima di lapangan. Jadi dalam ranah ini adalah semua apa yang sudah diterima itu sebagai pengimbasan, dan mudah-mudahan harapan nanti ke depannya menjadikan ini salah satu motivasi pada umumnya diagem penjenengan semua supaya bisa lebih termotivasi mengikuti adanya sebagai guru penggerak atau mengikuti langkah-langkah dari apa yang sudah dilaksanakan oleh kedua narasumber di sini untuk menjadi guru penggerak. Itu harapan kami sekolah ke depannya. Dan untuk kedua narasumber berdua ini, kami atas nama lembaga mengharapkan kepada penjenengan berdua apa yang ilmu didapatkan di luar sana itu menjadikan motivasi penjenengan untuk terus dan terus belajar, sehingga penjenengan berdua nanti bisa untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan yang lain untuk termotivasi, tergerak mengikuti apa yang sudah penjenengan terima selama ini. Itu harapannya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dimulai dari materi Budiano. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin berdiri Bu ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dukungan dan supportnya dari Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru lain di SMK Negeri Senduro. Yang pasti saya mengucapkan puji syukur karena berkat rahmat Allah saya dapat mengikuti serangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak dan selalu mendapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin, saya Dian Fakih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Senduro untuk melaksanakan diseminasi dan paparan terkait pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Rasanya kalau kita bicara budaya positif rasanya sudah tidak asing didengar. Namun apakah kita sudah menerapkan dan melakukan hal ini sebagai pengaplikasian di sekolah? Mari simak bersama. Jadi di dalam budaya positif perlu kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa diamati, saya sediakan gambar di sini. Ada 3 gambar di sini. Kira-kira ketika panjenengan menjadi seorang guru dan masuk di dalam kelas, panjenengan tergolong guru yang mana? Gambar 1, gambar 2 yang atas, atau gambar yang ketiga kira-kira? Boleh Pak Doni, mungkin kalau Pak Doni kira-kira gambar keberapa Pak Doni? Cara masuk kelas ya. Gambar yang ketiga, yang jongkok. Oh, gambar yang keempat. Yang pertama. Oh, yang pertama. Nah, kalau untuk Bapak Eki, kira-kira gambar yang keberapa Pak? Yang tengah. Oh, yang ibu juga. Oke.
Jadi Bapak Ibu, kita coba refleksi sedikit, kita sebagai guru masuk ke kategori gambar yang keberapa. Gambar yang pertama ini kita tidak hanya menjadi guru, tapi kita bisa menjadi best friend, teman untuk anak-anak. Gambar yang kedua, kita biasanya lebih otoriter dalam mengajar. Fokus ke depan, lihat sini, dengarkan, buka telinganya. Nah, gambar yang ketiga, biasanya kita membuat suasana kelas yang menyenangkan, ice breaking, game, dan sebagainya. Karena setiap guru memiliki karakter yang berbeda dalam mengajar, dan setiap anak punya keberagaman kebutuhan belajar. Jadi dari sini kita coba masuk ke materi konsep inti budaya positif yang kali ini akan saya paparkan dan kita bedah bersama. Ada paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kita sebagai guru, serta segitiga restitusi. Paradigma baru, kita sekarang sudah masuk di kurikulum merdeka. Namun apakah dari adanya perubahan kurikulum ini kita sudah mengaitkan dimensi profil pelajar Pancasila yang di dalamnya kita menerapkan karakter di dalamnya. Nah, coba kita akan lihat seperti apa sih kebutuhan dasar anak-anak di sekolah ini. Pada kenyataannya kita melihat sifat anak-anak yang beragam, latar belakang anak-anak yang beragam, dan pastinya anak-anak punya kebutuhan yang berbeda. Satu, ingin survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Tiga, kebebasan. Empat, kesenangan, dan yang terakhir kepuasan. Satu, saya ambil contoh kalau ketika anak-anak nggak bisa diam, gerak terus di kelas, ketika kasih tugas masih saja gerak, itu artinya dia masuk ke poin keberapa kira-kira? Poin ketiga, kebebasan. Anak itu tidak mau dikekang. Duduk di sini, kerjakan PR-nya, selesai. Nah, mungkin saya seperti itu mungkin. Jadi 10 menit harus selesai. Segera dikumpulkan, nggak dikumpulkan kemudian keluar. Nah, mungkin seperti itu. Berarti ada karakter anak yang kebebasan. Ada anak yang kasih sayang atau cinta dan kasih sayang. Ada anak yang butuh pelukan. Artinya pelukan bukan kita peluk ya. Artinya kita bisa meng-cover kebutuhan anak-anak karena pada dasarnya keluarga atau latar belakang anak-anak kita di SMK Negeri Senduro ada yang jauh dari orang tua, ada yang divorce, ada yang tinggal sama neneknya. Jadi kekurangan cinta dan kasih sayang. Di sini dijadikan rumah kedua anak-anak sehingga kita bisa take in give dengan anak-anak. Kita juga butuh mereka, mereka juga butuh kita, saling memberi atau melengkapi satu sama lain. Ini kebutuhan dasar mereka. Kemudian di dalam kebutuhan dasar itu kita harus tahu posisi kontrol guru itu apa. Ada 5 poin. Kira-kira nanti kita bisa merefleksi kita tergolong posisi kontrol guru yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Ataukah manajer selama ini? Kita bedah yang pertama, posisi hukum. Kalau kita sering mengucapkan ini berarti kita tergolong posisi hukum. Patuhi aturan saya, awas kamu nggak kerjakan. Kamu ini selalu salah. Kapan mau berakhir? Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa cara yang dilakukan pasti berhasil. Kalau nggak gini, nggak mungkin urut saya. Itu tipe posisi kontrol penghukum. Ya padahal ini saya ini tidak enak saya. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ini yang maksudnya pembuat rasa bersalah ini kita membuat seolah-olah anak itu bersalah gara-gara apa yang sudah dilakukan. Ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali sudah kasih tahu, masih saja seperti itu. Tapi nadanya tetap nada rendah, tidak marah-marah seperti penghukum tadi. Cuma di sini adalah dari pembuatan atau posisi kontrol yang seperti ini, kita akan membuat anak-anak itu semakin down, semakin merasa dirinya aku ini itu banyak yang riuh pusat kesalahanku gara-gara aku lah. Dia merasa dirinya bersalah. Itu membuat anak itu menjadi pesimis untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah posisi teman. Ayo bantu rek. Biasanya pujian yang bantu, masa gak gantian kamu bantu saya. Nah, ini posisi teman. Kita care kan? Boleh saja ini baik kita care. Cuma ada dampak negatif ketika kita terlalu care. Satu, anak itu akan ketergantungan dengan kita. Ketika kita sudah sering membantu, tiba-tiba orang itu minta bantuan terus kita menolak, dia akan kecewa dan berubah sikap. Yang awalnya
menghargai, menghormati berubah menjadi tidak simpatik. Jadi ada sisi positif, namun ada juga sisi negatif. Posisi yang keempat yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau ini jenengan tidak perlu melakukan apa-apa, cukup memantau saja. Jadi kita gali dari anak-anak. Peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan kemarin? Kok saya dengar kamu kemarin merokok? Benar atau tidak? Coba cerita. Nah, ini posisi pemantau. Biasanya dilakukan oleh guru BK. Ini saya sering melihat karena guru BK itu punya teknik yang luar biasa untuk menggali anak-anak, menyampaikan informasi tanpa kita tanya, kamu kemarin sama siapa? Ini dengan siapa? Tidak. Jadi kita menggali dari awal hingga anak itu akan tahu kesalahannya dan konsekuensi yang dibuat. Jadi posisi pemantau di sini kita memberikan stimulus respon, pertanyaan memantik di awal sampai akhirnya dia bercerita dengan sendirinya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini kita lebih kembali ke keyakinan kelas. Nanti yang akan saya bahas terkait keyakinan kelas. Apa yang kita sudah yakini, peraturan apa yang sudah kita sepakati. Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Kamu sadar nggak? Hari ini salah apa benar? Jika kamu sadar, gimana cara memperbaiki? Jadi manajer ini dalam konteks bukan hanya memanage, tapi membimbing, menuntun anak-anak untuk menemukan solusi terbaik bagi dirinya. Kalau kita sering menjumpai manajer kan hanya menyuruh, mendikte, meminta dan mengatur. Tapi dalam konteks ini manajer lebih membimbing, menuntun anak-anak sehingga anak lebih kuat, lebih baik, menemukan solusinya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui posisi kontrol kita masing-masing, coba kita memberikan budaya positifnya. Apa sih budaya positif yang bisa kita lakukan? Hal kecil saja. Satu adalah membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama Bapak Ibu dengan peraturan. Hanya bedanya kalau keyakinan kelas ini disepakati dan sifatnya tidak memaksa. Jadi harus sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Nah, keyakinan kelas ini pernah kemarin saya singgung. Jadi Bapak Ibu bisa pakai sticky note untuk tempel ke post-it, ke papan tulis. Anak-anak pengennya peraturan apa, keyakinan apa yang mau mereka buat, kesepakatan apa yang mereka buat, lalu ditulis, ya, ditempelkan di papan, kemudian anak-anak menentukan dan dibaca bersama. Sekarang dibaca keyakinan kelasnya apa saja, 1 apa, 2 apa, 3. Bu, misalkan keyakinan kelasnya 3, boleh nggak masalah. Keyakinan itu tergantung kelasnya masing-masing. 10 boleh, 2 boleh, silakan. Bapak Ibu nanti mulai bisa menerapkan, ya, misalkan setelah mendapatkan paparan ini dan dirasa ini menjadi budaya positif yang baik, bisa diterapkan di kelas. Anak-anak menentukan keyakinan kelasnya, kemudian ditempelkan di kelasnya, sehingga setiap hari anak-anak selalu ingat, oh saya tidak boleh telat karena keyakinan kelasnya harus disiplin, gitu. Dan ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibentuk, bersikap jujur, tanggung jawab, dan sebagainya. Silakan didesain semenarik mungkin sehingga anak termotivasi untuk melakukan hal baik itu. Ini contohnya. Setelah melakukan post-it, nanti dirangkum jadi 1, ada 5 poin di keyakinan kelasnya. Kemudian ini Bapak Ibu terkait masalah. Nah, masalah banyak dari keyakinannya sudah dibuat. Apakah ada yang melanggar? Ada pasti ya, ada yang melanggar. Nah, di sini kita bisa menggunakan solusi atau tahapan segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi dengan memperbaiki kesalahan mereka tanpa menurunkan atau mendownkan karakter anak. Jadi segitiga restitusi itu bisa dilakukan dengan pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini sudah diterapkan sebenarnya, cuma kita kan belum tahu itu namanya apa sejauh ini. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Jadi awalnya anaknya kita panggil. Kebetulan saya ada contoh kemarin, ada masalah anak yang merokok di Instagram live. Jadi anaknya saya panggil, saya coba terapkan segitiga restitusi. Saya tanya, kemarin Budia lihat kamu merokok di Instagram, benar apa tidak? Ya Bu, benar. Dengan siapa? Cerita banyak. Lah itu masukkan ke menstabilkan identitas. Kita harus tahu saja siapa tokohnya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Lah, digali apakah itu benar apa salah. Biarkan anaknya yang menyimpulkan sendiri. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai yang kamu lakukan itu dengan keyakinan kelas yang sudah kamu buat di kelasmu?
Kemudian bagaimana langkah memperbaikinya, gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi. Kalau biasanya kan kita marah-marah manggil anak, mungkin saya juga seperti itu, tapi tahapan saya berupaya untuk menerapkan segitiga restitusi dan melihat dampaknya sesuai atau tidak. Baiklah, dari sini kita belajar banyak hal, bahwa belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan yang sukses adalah pembelajar sejati. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali panjenengan sudah hadir di sini, mau belajar bersama, mau mendengarkan paparan saya. Mudah-mudahan kita menjadi pembelajar sejati dan tentunya bisa diterapkan di sekolah demi perubahan perbaikan SMK Negeri Senduro yang jauh lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah kerja seorang guru, Bapak Ibu, tidak ubah seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Kalau dilihat petani, kayaknya tidak ada lelahnya karena setiap hari rumput tumbuh terus. Sama seperti kita yang selalu melakukan perubahan, perbaikan karakter anak-anak, dimulai dari hal yang kecil sampai rumput yang besar, dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Mudah-mudahan kita dijadikan guru yang luar biasa. Sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait hal ini? Monggo Bu Dwi, ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, kemudian ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Di situ kan ada menstabilkan identitas, ya. Ada 3 di situ. Berikan contoh konkret dalam sebuah sekolah, ya. Menstabilkan identitas itu seperti apa sampai dengan menanyakan keyakinan. Baik, terima kasih. Ini contohnya yang kemarin saya memanggil Ananda ke ruang laboratorium untuk terkait masalah karena beberapa hari T tanpa kata. Saya panggil Ananda, saya tanya kenapa sering terlambat, kenapa sering T, adakah yang membuat kamu seperti ini? Nah, itu kita masuk ke menstabilkan identitas. Akhirnya dia bercerita, ya saya tidak masuk karena sering terlambat, sering tidak masuk. Alasannya dengan siapa saja? Saya ke Pak Terobos, Bu, ngopi di sana. Kenapa ngopi di sana? Saya tidak suka dengan guru di kelas itu. Kenapa tidak suka? Coba cerita. Akhirnya dia cerita semuanya lah. Cerita semuanya itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Setelah tahu dengan siapa saja dia terlibat di dalamnya, kemudian punya masalah dengan siapa, kita masuk ke step yang kedua, validasi tindakan yang salah. Akhirnya dia bercerita, setelah bercerita kita tanya, kira-kira dengan apa yang sudah kamu lakukan, menurut kamu benar apa salah? Biarkan dia yang menjawab. Salah, Bu. Kenapa salah? Karena saya sudah tidak masuk tanpa keterangan, yang melanggar peraturan sekolah. Melanggar yang mana yang kamu maksud? Itu masuk ke menanyakan keyakinan. Saya tidak disiplin, Bu, saya tidak jawab. Kamu sudah buat keyakinan dengan temanmu di kelas? Sudah. Salah satunya apa? Disiplin. Sekarang kalau kamu sudah membuat keyakinan kelas, ternyata kamu tidak disiplin, berarti kamu apa? Melanggar. Solusi yang harus kamu lakukan apa? Jadi anak itu diberikan teknik coaching klinik gitu namanya, biar anak-anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri menggunakan tindakan ini. Nah, langkah yang Bapak Ibu lakukan setelah ini boleh membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga nanti ketika ada penanganan seperti ini kita kembalikan. Keyakinan kelasnya kan sudah dibuat atau belum? Sudah. Yang kamu langgar yang nomor berapa? Begitu. Mudah-mudahan ini nanti akan jadi masukan baru untuk kita semua, termasuk saya, untuk belajar sehingga penerapan ini bisa maksimal ke anak-anak. Begitu, Ibu Dwi. Mungkin ada yang mau berpendapat atau bertanya? Ada yang ditanyakan lagi? Boleh, Bapak. Terima kasih waktunya. Begini, biar melanjutkan dari Bu Dwi tadi, dengan jawaban dari Bu Dian tadi bahwa anak itu kan menyampaikan alasannya A, B, C, D dan sebagainya. Yang dia yakini itu benar. Dan salah satunya di situ dikatakan tadi saya nggak suka dengan guru ini dan ini karena kadang kita
kadang ada anak yang kurang cocok dengan guru ini karena cara pengajarnya begini. Banyak itu kejadian. Saya juga ada beberapa laporan, Pak, guru ini begini, saya lebih suka yang ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Kalau misalkan tadi kan kita menggali bagaimanapun anak itu posisinya akan mengakui kesalahannya, bahwa bolos itu salah ya. Tapi dia masih punya, saya yakin masih punya keinginan bahwa saya melakukan ini karena ini, ya ada faktor lain. Itu yang saat ini di sekolah kita terjadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pasti kita mengarahkan hal itu ke sisi positif, Bapak. Jadi bukan membenarkan apa yang mereka sampaikan, tapi kita fokus. Makanya di sini ada posisi kontrol guru. Kita sekarang posisinya di apa? Kalau kita posisinya sebagai penghukum, anak mengucapkan statement itu langsung kita marah dan dihukum saat itu. Karena kamu sudah menjudge guru ini, berarti kamu rambutnya saya hukum, misalkan begitu. Karena kita posisinya berupaya menjadi manajer atau pemantau. Jadi setiap masalah yang anak hadapi kita tanyakan dulu, kita gali, kita berikan feedback yang positif. Iya, karena setiap guru itu punya style mengajar yang berbeda. Mungkin salah satu yang bisa kamu lakukan adalah utarakan. Kamu pengen membangun pembelajaran yang seperti apa? Lewat apa? Keyakinan kelas. Jadi di dalam poin keyakinan kelas, anak-anak boleh menulis pembelajaran yang menyenangkan di poin keberapa. Jadi dari situ harapannya adalah tidak hanya anak-anak menerapkan keyakinan, tapi guru yang mengajar di situ bisa menerapkan itu. Disiplin ada, tanggung jawab, berarti gurunya nggak boleh telat masuk kelas. Tanggung jawab, kalau dikasih tugas dinilai. Karena anak-anak sering mengeluh, tugasnya banyak tapi cuma dikembalikan bukunya, nggak pernah diparaf, nggak pernah dinilai, nggak pernah dilihat. Aku suruh mengerjakan banyak. Cuma anak tidak punya keberanian untuk menyampaikan. Jadi dari sini kita sebagai wali kelas bisa menempatkan posisi manajer sehingga mengarahkan anak-anak memberikan feedback yang baik, gitu Bapak. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini memberi banyak manfaat untuk kita semua, termasuk saya. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri plus ya untuk Ibu. Terima kasih demikian. Selanjutnya Ibu Ari, ya silakan memberikan materi tentang